Pernahkah kamu bertanya, mengapa wajah orang Jawa zaman dulu, dalam foto hitam putih, dalam cerita para sepuh, terlihat begitu tenang? Bukan senyum lebar, bukan tawa keras, melainkan ketenangan yang sunyi. Seolah mereka telah berdamai dengan hidup, bahkan sebelum hidup menguji mereka. Padahal, jika kita jujur, hidup mereka tidak lebih mudah dari kita. Tidak ada teknologi, tidak ada kenyamanan modern. Namun batin mereka tidak gaduh seperti batin manusia hari ini. Lalu pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka miliki, melainkan apa yang mereka lepaskan. Ada sesuatu yang dulu dipahami oleh orang Jawa, sesuatu yang tidak ditulis terang-terangan, tidak diajarkan lewat ceramah panjang, dan tidak diwariskan lewat kata-kata keras. Ia diturunkan lewat laku, lewat cara hidup, lewat diam yang penuh makna. Ketenangan itu bukan hasil keberuntungan, bukan pula karena mereka tidak memiliki masalah. Justru sebaliknya, mereka memahami posisi manusia di hadapan hidup. Dalam pandangan batin Jawa, kegelisahan bukan datang dari keadaan, tetapi dari pikiran yang menolak takdir, dari rasa yang ingin menguasai apa yang sejatinya bukan milik manusia. Inilah sebabnya mengapa banyak orang modern, meski berpendidikan tinggi dan hidup serba cukup, tetap merasa kosong, gelisah, dan mudah tersinggung. Ada ilmu lama yang dulu dijaga dengan sangat hati-hati, bukan karena ia berbahaya, tetapi karena tidak semua batin siap memahaminya. Ilmu ini tidak memisahkan manusia dari Tuhan, justru mengajarkan adab terdalam seorang hamba, menundukkan ego, menata rasa, dan menyadari batas diri. Dalam video ini, kita tidak akan membahas romantisme masa lalu. Kita akan menelusuri akar ketenangan batin orang Jawa, mengapa mereka mampu hidup selaras dengan kenyataan, dan mengapa ilmu ini perlahan menghilang di zaman yang terlalu bising. Dengarkan dengan tenang, bukan dengan pikiran yang ingin cepat tahu, tetapi dengan batin yang siap memahami. Karena mungkin, ketenangan yang kamu cari selama ini pernah hidup sangat dekat dengan leluhurmu. Untuk memahami ketenangan orang Jawa dulu, kita tidak bisa hanya melihat permukaan sejarah. Kita harus masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan di mana cara pandang terhadap hidup dibentuk, jauh sebelum istilah kesehatan mental dikenal manusia modern. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wedatama, Serat Ulangreh, dan berbagai pitutur leluhur yang diturunkan secara lisan, manusia tidak diposisikan sebagai pusat semesta. Ia hanyalah bagian kecil dari tatanan besar yang tertib. Hidup dipahami sebagai titipan, bukan kepemilikan mutlak. Pandangan ini membentuk satu sikap batin yang sangat khas, narima ing pandum. Namun banyak orang keliru memaknainya sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal dalam laku Jawa, narima bukan menyerah, melainkan menerima dengan kesadaran penuh setelah ikhtiar dilakukan secara jujur dan bersih. Orang Jawa dulu memahami bahwa kegelisahan muncul saat manusia melampaui batasnya, ketika rasa ingin menguasai hidup, mengendalikan takdir, dan memaksa keadaan berjalan sesuai keinginan diri. Disinilah letak kebijaksanaan mereka. Mereka tidak sibuk bertanya, "Mengapa aku begini?" tetapi lebih sering bertanya, "Di mana posisiku?" Konsep ini sejalan dengan filsafat batin yang lebih tua dari sekedar budaya Jawa. Ia lahir dari perenungan panjang manusia tentang hubungan antara kehendak, ketetapan, dan kesadaran. Bahwa hidup bukan arena untuk memenangkan ego, melainkan tempat untuk mengenali diri. Karena itu, ilmu ketenangan tidak diajarkan secara terbuka. Ia tidak diberikan kepada mereka yang hanya ingin kuasa, kekuatan, atau pengakuan. Ilmu ini disampaikan secara simbolik, melalui tembang, peribahasa, wayang, dan sikap hidup sehari-hari. Wayang misalnya, bukan sekedar tontonan, ia adalah peta batin manusia. Tokoh-tokohnya tidak benar-benar jahat atau sepenuhnya suci, seperti manusia itu sendiri. Konflik dalam wayang adalah cerminan konflik batin, antara nafsu, akal, dan rasa. Mengapa ilmu ini perlahan hilang? Karena zaman berubah. Manusia modern lebih tertarik pada hasil cepat, jawaban instan, dan kepastian yang bisa dihitung. Sementara ilmu batin Jawa menuntut kesabaran, keheningan, dan kerendahan hati. Ilmu ini tidak cocok dengan dunia yang selalu terburu-buru. Selain itu, ada kesalahpahaman besar.
Banyak yang mengira ketenangan batin orang Jawa berasal dari tradisi mistik semata. Padahal inti ajarannya justru sangat sederhana, menyadari keterbatasan diri di hadapan Yang Maha Mengatur. Kesadaran ini menumbuhkan adab, dan dari adablah lahirlah ketenangan. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena batin tidak lagi melawan kenyataan. Inilah fondasi filosofis yang membuat orang Jawa dulu terlihat tenang. Bukan karena mereka tahu segalanya, melainkan karena mereka tahu kapan harus berhenti menuntut. Dan dari titik itulah, ketenangan mulai tumbuh, perlahan, dalam, dan tidak berisik. Mengapa batin orang Jawa tidak mudah bergejolak? Ada satu pemahaman mendasar yang dulu tertanam kuat dalam batin orang Jawa, namun hampir hilang di zaman ini. Hidup tidak harus ditanggapi dengan reaksi berlebihan. Bukan berarti mereka tidak memiliki emosi, bukan pula karena mereka menekan perasaan. Justru sebaliknya, mereka mengenali perasaan tetapi tidak membiarkannya menguasai diri. Dalam laku batin Jawa, manusia dipahami memiliki 3 lapisan utama: pikiran, rasa, dan kesadaran. Masalah muncul ketika pikiran mendominasi segalanya, memerintah rasa, dan menutup kesadaran. Orang Jawa dulu tidak hidup di kepala mereka. Mereka hidup di rasa. Rasa di sini bukan emosi mentah, tetapi kepekaan batin. Kemampuan untuk merasakan kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menunggu. Itulah sebabnya mereka tampak tenang, karena tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua keadaan harus ditaklukkan. Bayangkan hidup seperti aliran sungai. Manusia modern berenang melawan arus, kelelahan, lalu marah karena tidak sampai ke tujuan. Sementara orang Jawa dulu belajar mengapung dengan sadar, mengarahkan tubuh tanpa menantang aliran. Ini bukan sikap lemah, ini kecerdasan batin. Ada istilah eling lan waspodo. Eling berarti sadar akan posisi diri. Waspodo berarti tidak ceroboh terhadap gerak batin sendiri. Ketika seseorang eling, ia tahu bahwa hidup ini sementara. Ia bekerja, berusaha, berkeluarga, tetapi tidak melekat berlebihan. Ketika hasil datang, ia bersyukur. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tidak runtuh. Bukan karena ia kebal terhadap sakit, melainkan karena ia tidak mengidentikan nilai dirinya dengan hasil duniawi. Disinilah ketenangan lahir. Orang Jawa dulu juga memahami satu hal penting, bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari cerita yang diciptakan pikiran tentang kenyataan. Mereka tidak sibuk mengomentari hidup sendiri, tidak terus-menerus menilai apakah mereka sudah cukup, sudah benar, sudah lebih baik dari orang lain. Bandingkan dengan hari ini, pikiran kita tidak pernah diam. Ia selalu membandingkan, menuntut, mencemaskan masa depan, menyesali masa lalu. Dalam laku Jawa, pikiran seperti pisau. Jika digunakan dengan benar, ia berguna. Jika dibiarkan liar, ia melukai pemiliknya. Karena itu, orang Jawa dilatih untuk ngempet, bukan menekan, tetapi menata. Menunda reaksi agar rasa bisa bicara lebih dulu. Ketenangan bukan muncul karena hidup sempurna. Ia muncul karena reaksi batin yang tertata. Namun ada satu hal lagi yang lebih dalam. Sesuatu yang jarang dibicarakan dan hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar menapaki jalan batin. Dan disitulah pemahaman ini menjadi lebih sunyi dan lebih tajam. Lapisan sunyi di balik ketenangan orang Jawa. Jika kita masuk lebih dalam lagi, ketenangan orang Jawa dulu tidak hanya lahir dari pengendalian pikiran dan rasa. Ada satu lapisan sunyi yang jarang disentuh. Lapisan yang membuat batin mereka tidak mudah goyah, bahkan ketika hidup tidak adil. Lapisan itu adalah kesadaran tentang keterbatasan manusia. Orang Jawa dulu tidak hidup dengan ilusi bahwa mereka sepenuhnya berkuasa atas hidupnya. Mereka menyadari bahwa ada kehendak yang lebih besar, lebih halus, dan tidak bisa dipaksa. Kesadaran ini tidak membuat mereka lemah, justru membuat mereka ringan. Karena ketika seseorang berhenti merasa menjadi pusat segalanya, beban batin mulai luruh dengan sendirinya. Dalam laku Jawa,
Ada pemahaman bahwa ego adalah sumber kegaduhan. Semakin besar rasa ingin diakui, dipuji, atau dituruti, semakin gaduh batin manusia. Maka ketenangan tidak dicari dengan menambah sesuatu, tetapi dengan mengurangi keterikatan. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira orang Jawa dulu tenang karena tidak ambisius. Padahal ambisi tetap ada, tetapi tidak dijadikan identitas diri. Mereka bekerja keras, bertani, berdagang, memimpin. Namun ketika hasil tidak sesuai harapan, batin tidak ikut hancur. Ada pepatah Jawa yang jarang direnungkan secara mendalam. Urip mung mampir ngombe. Hidup ini singgah sebentar. Kesadaran ini membuat mereka tidak gegabah menumpuk beban batin yang tidak perlu. Disinilah paradoksnya. Justru karena mereka tidak menggenggam hidup terlalu erat, mereka bisa menjalaninya dengan lebih utuh. Ketenangan juga lahir dari satu sikap batin yang sangat halus. Ora kemrungsung, tidak tergesa-gesa secara batin. Bukan soal lambat atau cepat secara fisik, tetapi tidak memaksa hidup mengikuti irama nafsu. Orang Jawa dulu memahami bahwa kegelisahan sering muncul bukan karena masalah besar, melainkan karena ketidakmampuan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, menunggu batin siap, menunggu kehendak hidup membuka jalannya sendiri. Mitos lain yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa ketenangan batin hanya milik mereka yang menarik diri dari dunia. Tidak, justru ketenangan sejati diuji di tengah kehidupan, di keluarga, di pekerjaan, di konflik sosial. Orang Jawa tidak lari dari dunia, mereka hadir tanpa larut. Inilah ilmu yang sulit dipahami oleh manusia modern, karena kita diajarkan untuk terus bereaksi, terus berpendapat, terus membuktikan diri. Sementara ilmu batin Jawa mengajarkan kebalikan, bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua dorongan harus diikuti. Namun pemahaman ini tidak bisa diajarkan lewat teori. Ia hanya bisa dirasakan ketika seseorang mulai berani diam dan jujur melihat gejolak batinnya sendiri. Dan dari titik inilah, ilmu lama itu menjadi sangat relevan untuk kehidupan hari ini, bukan sebagai nostalgia masa lalu, tetapi sebagai penawar kegaduhan batin modern. Menerapkan ketenangan batin orang Jawa di zaman sekarang. Ilmu yang tidak bisa diterapkan hanya akan menjadi pengetahuan kosong. Dan orang Jawa dulu memahami ini dengan sangat baik. Ketenangan bukan untuk dibicarakan, tetapi dijalani. Lalu, bagaimana cara membawa kebijaksanaan lama ini ke dalam hidup kita hari ini, di tengah dunia yang bising, cepat, dan penuh tuntutan? Langkah pertama adalah mengubah cara kita bereaksi. Orang Jawa dulu tidak segera bereaksi terhadap setiap rangsangan. Bukan karena mereka lambat, tetapi karena mereka memberi ruang bagi rasa untuk berbicara sebelum pikiran mengambil alih. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa dimulai dari hal sederhana. Tidak langsung membalas pesan ketika emosi naik, tidak segera berkomentar ketika merasa tersinggung, dan tidak mengambil keputusan penting saat batin sedang gaduh. Diam sebentar bukan kelemahan, ia adalah adab batin. Langkah kedua adalah mengurangi keterikatan pada hasil. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena kita menuntut hasil tertentu sebagai syarat ketenangan. Orang Jawa dulu bekerja dengan sungguh-sungguh, namun mereka tidak menggantungkan harga diri pada hasil kerja. Dalam prakteknya, ini berarti tetap berikhtiar dengan jujur, namun tidak menjadikan keberhasilan atau kegagalan sebagai penentu nilai diri. Hasil adalah urusan kehidupan. Sikap batin adalah tanggung jawab manusia. Langkah ketiga adalah melatih kesadaran akan batas diri. Orang Jawa dulu tahu kapan harus maju dan tahu kapan harus mundur dengan terhormat. Mereka tidak memaksakan diri berada di semua peran, tidak merasa harus selalu benar, dan tidak merasa wajib menang dalam setiap perdebatan. Di zaman sekarang, ini bisa diterapkan dengan belajar berkata, "Cukup, saya tidak tahu," atau bahkan "saya memilih diam." Ini bukan kekalahan, ini kematangan batin. Langkah keempat adalah membiasakan keheningan. Bukan keheningan fisik semata, tetapi keheningan batin, saat pikiran tidak terus-menerus dibiarkan berbicara.
Orang Jawa dulu memiliki banyak ruang alami untuk ini. Di sawah, di langgar, di malam sunyi. Hari ini, keheningan harus kita ciptakan dengan sadar. Beberapa menit tanpa gawai, beberapa saat menyadari napas, beberapa waktu untuk melihat hidup tanpa menilainya. Di sanalah rasa mulai kembali memimpin. Dan yang paling penting, jangan berharap perubahan instan. Ilmu batin tidak bekerja seperti obat cepat. Ia tumbuh perlahan, namun sekali berakar, ia menenangkan dari dalam. Ketenangan bukan berarti hidup bebas masalah. Ia berarti batin tidak lagi menjadi medan perang. Dan ketika batin mulai tertata, hidup pelan-pelan ikut menemukan iramanya sendiri. Ketenangan yang pernah hilang. Jika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari satu hal penting. Ketenangan orang Jawa dulu bukan sesuatu yang mistis, bukan pula warisan genetik. Ia adalah hasil dari cara memandang hidup. Mereka tidak hidup tanpa masalah. Mereka juga pernah kehilangan, kecewa, dan terluka. Namun mereka tidak menjadikan kegaduhan batin sebagai rumah. Mereka memahami sesuatu yang sering kita lupakan hari ini, bahwa hidup tidak selalu harus dipahami, dan tidak semua hal harus dimenangkan. Ketenangan lahir ketika manusia tahu batasnya. Ketika ia berusaha dengan jujur, namun menyerahkan hasil dengan lapang. Ketika ia hadir sepenuhnya di dunia, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ilmu ini tidak hilang, ia hanya tertutup oleh kebisingan zaman, oleh pikiran yang terlalu cepat bereaksi, oleh ego yang terlalu ingin diakui, oleh hidup yang terlalu terburu-buru. Dan mungkin, alasan mengapa kamu tertarik pada pembahasan ini bukan kebetulan. Mungkin batinmu sedang lelah melawan. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang rindu untuk diam tanpa merasa bersalah. Atau mungkin, seperti orang Jawa dulu, kamu sedang belajar bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan lahir saat kita berhenti menuntut hidup mengikuti kehendak diri. Jika ada satu pesan yang bisa dibawa dari laku leluhur, pesan itu sederhana namun dalam. Tenangkan batinmu, maka hidup akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Ilmu ini tidak untuk dikejar. Ia akan mendekat ketika batin siap menerima. Dan jika setelah mendengar ini, hatimu terasa sedikit lebih hening, itu sudah cukup. Jika kamu ingin terus menelusuri kebijaksanaan batin Nusantara, tinggallah sejenak di ruang ini. Dengarkan, renungkan, dan biarkan laku bekerja dengan caranya sendiri. Karena mungkin, ketenangan yang kamu cari selama ini pernah hidup sangat dekat denganmu.